Ensiklopedia Quran Al-Wasi'. Aplikasi Al-Wasi' ini sangat membantu kita dalam memahami Al-Quran. Walaupun kita tidak pernah mondok di pondok pesantren, insya Allah aplikasi ini sangat membantu kita dalam memahami Al-Quran, sangat luas kandungannya. Di sini, di aplikasi ini sudah ada beberapa menu seperti yang kita lihat di layar. Ada menu mushaf, pencarian, ulumul Quran, Quran perkata, Quran tafsir, Quran tematik, asbabun nuzul, i'rabul Quran. Di sini kita akan jelaskan cara penggunaannya. Yang pertama, menu mushaf. Kita akan lihat cara penggunaannya. Kita klik mushaf. Seperti yang kita lihat, di sini ada audionya, pilihan surat, dan ayatnya. Kita klik, pilih surat. Ini tinggal kita scroll ke bawah. Misalnya kita pilih surat Al-Maidah. Kita klik. Maka Bismillah ini akan ngeling dengan audionya. Tinggal kita pauskan dulu. Seperti yang kita lihat di layar, Al-Quran ini, mushaf ini sudah disertai dengan terjemahannya. Jadi kita bisa membaca Al-Quran yang sudah ada terjemahannya. Jadi kita bisa mentadabburi Al-Quran dan memahami Al-Quran tersebut. Kalau kita ingin mengetahui jumlah huruf yang ada dalam Al-Quran ataupun yang ada di dalam surat Al-Maidah ini, misalnya kita ingin mengetahui jumlah huruf ba, misalnya huruf ba ini, kita ingin mengetahui jumlahnya berapa. Di pojok kanan ada statistik, tinggal kita klik, maka akan muncul seperti yang kita lihat di layar. Kita tadi ingin melihat ataupun ingin mengetahui jumlah huruf ba yang berada dalam surat Al-Maidah ini. Kita lihat, ini huruf ba. Jadi huruf ba ini jumlahnya dalam surat Al-Maidah adalah 394. Ini jumlah ini adalah jumlah dari surat yang kita ingin ketahui. Misalnya surah Al-Maidah, berarti ba ini jumlahnya dalam surah Al-Maidah adalah 394. Dan peringkatnya di dalam Al-Quran, dari total huruf-huruf yang berada di seluruh Al-Quran, dia posisinya berada di peringkat ke-9. Dan totalnya dari keseluruhan adalah 11.491. Dan jika kita persenkan adalah 3,47%. Misalnya lagi, kita ingin mengetahui jumlah huruf jim yang berada dalam surat Al-Maidah. Jim ini jumlahnya dalam surah Al-Maidah ini adalah 93 dan dia posisinya berada di peringkat 21 dari total huruf-huruf yang berada dalam Al-Quran. Kemudian total keseluruhannya adalah 33.317 dan dia peringkat ataupun kita persen dalam persennya adalah 1%. Begitu juga seterusnya. Kemudian kita klik OK. Kalau kita ingin mendengarkan audionya, tinggal kita klik nomor ayatnya. Nah, ini kita klik. Ya ayyuhalladzina amanu. Syekh yang membaca ini adalah Syekh Musyari Al-Affasi. Hafizahullah ta'ala. Kemudian ayat yang lain kita klik. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر. Begitulah cara penggunaan dari menu mushaf ini. Semoga bermanfaat. Pada video tutorial kali ini kita akan mengetahui cara penggunaan dari menu pencarian. Kita klik sebagaimana yang kita lihat di layar. Sini ada beberapa pilihan Al-Quran, terjemah, tematik, dan kata tepat. Sini tinggal kita masukkan kata kuncinya. Misalnya kata kuncinya adalah puasa. Kemudian kita cari. Maka ayat yang
berbicara ataupun yang berkaitan dengan puasa ini bisa kita ketahui ini jumlahnya adalah 13 ayat. Jadi dalam Al-Quran itu kata puasa ada 13 ayat menyebutkan kata puasa. Misalnya ini Al-Baqarah ayat 183. Kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Salahnya lagi kita lihat di surat Al-Maidah ayat 89. Mana kata puasanya? Ini puasa. Kemudian jikalau kita ingin melihat puasa dalam bahasa Arab, ini tinggal kita klik Al-Quran. Di sini sudah tersedia keyboard Arabnya. Ini tinggal kita klik, tinggal kita tulis, kita masukkan kata kuncinya. Misalnya tadi puasa. Bahasa Arabnya adalah asyam. Ya, mim. Lalu kita enter. Kemudian kita cari. Nah, jadi kata asyam ini dalam bentuk asyam dalam Al-Quran itu terdapat dua kali. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan juga terdapat dalam Al-Baqarah ayat 187. Ini asyam. Dan satu lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kalau kita ingin mengetahui puasa itu secara detail, tinggal kita masukkan kata kuncinya lagi, puasa, kemudian di pilihan ini kita klik tematik, kemudian kita cari. Di sini sudah dijelaskan semua yang berkaitan dengan puasa. Misalnya kita lihat tujuan disyariatkan puasa. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah. Kemudian waktu berpuasa kapan? Kalau kita ingin mengetahuinya, tinggal kita klik waktu berpuasa. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Jadi kita bisa mengetahui puasa secara detail dari aplikasi ini. Itulah cara penggunaan dari menu pencarian. Kita lanjutkan cara operasional Ulumul Quran. Ini tidak begitu sulit. Tinggal kita klik saja apa yang ingin kita ketahui. Misalnya bab 1 ini kita klik. Maka di sini ada definisi Al-Quran, beda Al-Quran dengan hadis dan hadis qudsi, nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran. Misalnya kita ingin mengetahui nama-nama dan sifat Al-Quran. Tinggal kita klik nama-nama Al-Quran dan sifat-sifat Al-Quran. Kalau kita ingin mengetahuinya, tinggal kita klik. Jadi, nama-nama Al-Quran juga sudah terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Nama lain dari Al-Quran itu yang pertama adalah kitab. Mana dia? Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim. Begitu juga seterusnya ada zikri, az-zikir, ada Al-Furqan, dan ada At-Tanzil. Misalnya lagi, kalau kita ingin mengetahui cara menafsirkan Al-Quran. Ya. Realitas tafsir dan takfir, karena akan muncul seperti yang ada. Begitulah cara penggunaan dari menu Ulumul Quran. Sekarang kita akan mengetahui cara operasional dari Quran berkata. Kita klik, tinggal kita pilih suratnya. Misalnya kita pilih surat An-Nisa. Maka kita akan mengetahui arti dari setiap kata-katanya. Misalnya ya ayyuha artinya adalah wahai, an-nasu artinya manusia. Jadi kita bisa mengetahui bahasa Arabnya, artinya apa. Misalnya minha artinya adalah daripadanya.
Kemudian statistik ini sudah kita jelaskan pada video tutorial yang pertama. Kemudian ini tinggal kita klik. Misalnya khalaqakum, ini bisa kita klik. Kata dari khalaqakum tadi itu dia terbentuk dari kata khalaqa. Jadi khalaqakum tadi itu ini terjadi 260 kali dalam Al-Quran dalam 8 bentuk turunan. Kemudian dalam Al-Quran juga ada kata khalaqa, kemudian khalaq, kemudian khalaq, kemudian khalq, kemudian khuluq. Ini sudah dijelaskan berapa kali disebut di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengadakan penelitian tentang Quran ini, maka aplikasi ini sangat membantu kita. Begitulah cara operasional dari Quran perkata. Sekarang Quran tafsir. Misalnya kita ingin mengetahui tafsir surat Al-Fatihah. Ini kita pilih suratnya, kita klik, ya. Kemudian tafsirnya juga kita klik, tafsir Jalalain. Maka di sini sudah ada tafsirnya. Di aplikasi ini kita baru menyediakan tafsir Jalalain, dan insyaallah ke depannya kita akan memasukkan tafsir Ibnu Katsir insyaallah. Demikianlah tutorial dari penggunaan Quran tafsir. Pada video tutorial kali ini kita akan mengetahui operasional dari Quran tematik. Kita klik, maka di sini sudah ada menunya lagi. Jadi Al-Quran yang berkaitan tentang akidah itu ada di sini. Kita klik, misalnya Allah ini, dan ketuhanan Allah. Allah adalah Tuhan. Ini terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 22. Kemudian Hasyr ayat 23 ini Allah Tuhannya manusia. Ini kita klik. Ini terdapat 3 ayat. Misalnya lagi itu yang berkaitan dengan akidah. Ini semua berkaitan dengan akidah. Misalnya lagi kita ingin mengetahui Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak. Ini kita klik. Kemudian akhlak mulia kita klik. Ini ada beberapa akhlak mulia. Misalnya sabar, tawakal, amanah, pemaaf, dan seterusnya. Tinggal kita pilih, misalnya kita pilih amanah. Akhlak seorang muslim itu adalah amanah. Dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Tinggal kita klik perintah menjaga amanah, perintah menyampaikan amanah, dan seterusnya. Misalnya kita buka ini perintah menyampaikan amanah. Nah, itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itulah cara operasional dari Quran tematik. Menu dari asbabun nuzul dan i'rabul Quran. Kita klik asbabun nuzul. Misalnya kita ingin mengetahui asbabun nuzul surat Al-Fatihah. Oke. Nah, ini sudah seperti yang kita lihat dalam surat ini tidak terdapat ayat yang memiliki asbabun nuzul. Kenapa? Karena tidak semua surat itu ada asbabun nuzulnya. Hanya ayat-ayat tertentu ataupun surat-surat tertentu yang ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab diturunkannya Al-Quran. Misalnya di sini kita ingin lihat kembali surat Al-Maidah. Maka di sini sudah ada asbabun nuzulnya. Itu ada ayat 2 dari surat Al-Maidah. Asbabun nuzulnya adalah ini.
seperti yang kita lihat di layar. Begitulah cara operasional dari asbabun nuzul. Sekarang yang terakhir adalah cara operasional i'rabul Quran. Kita klik. Misalnya kita ingin mengetahui i'rab surat Al-Fatihah. Ini bagi orang yang belajar nahwu, maka ini sangat membantu sekali. Begitulah cara operasional dari menu-menu yang ada di ensiklopedia Quran Al-Wasi'. Semoga bermanfaat dan memudahkan kita dalam penggunaan atau mengoperasikan aplikasi ensiklopedia Quran Al-Wasi'. Wassalam.